Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba membahas materi mata kuliah manajemen operasional tentang strategi layout ataupun tata letak. Apa sih strategi layout itu ataupun tata letak? Menurut James Eiffel adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan susunan unsur fisik suatu kegiatan dan selalu berhubungan erat dengan industri manufaktur. Nah, layout merupakan suatu keputusan yang sangat penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Selain itu juga, layout memiliki banyak dampak strategis karena layout menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas proses, fleksibilitas dan biaya serta kualitas lingkungan kerja, baik itu kontrak, pelanggan dan citra perusahaan. Nah, layout yang efektif juga akan membantu organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Pentingnya perencanaan layout itu disebabkan oleh beberapa hal. Untuk perusahaan manufaktur, yang pertama itu terjadinya perubahan desain produk yang secara terus-menerus untuk membuat produk yang baru. Terus kemungkinan penggantian fasilitas yang selalu baru ataupun selalu up to date. Yang ketiga itu setiap perubahan fasilitas akan menciptakan perubahan kondisi kerja yang tidak selalu menciptakan kepuasan atau pelayanan yang cepat dan baik. Untuk perusahaan jasa, kenapa pentingnya perencanaan layout ini? Yang pertama, karena tuntutan pelayanan yang prima dari pelanggan, sehingga harus disesuaikan di dalam usaha memenuhi kepuasan pelanggan tersebut. Yang kedua, yaitu perubahan layout dapat menciptakan persepsi pelanggan ataupun konsumen bahwa perusahaan memperhatikan pelanggannya atau merupakan gambaran bonafiditas perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu tuntutan pelanggan menginginkan layanan yang paling cepat dengan mutu yang tinggi. Nah, sehingga layout di sini harus mendukung sistem layanan tersebut. Nah, selain itu juga perilaku konsumen yang selalu terus-menerus berubah harus bisa diikuti oleh perusahaan dengan melakukan perubahan layout secara berkelanjutan. Saya akan memberikan beberapa contoh variasi layout untuk di toko ya. Yang pertama itu ada grid layout. Nah, di sini dalam layout ini tata letak rak toko. Dalam rak toko itu dibuat berlajur-lajur. Nah, lajurnya itu terdiri dari beberapa lorong. Nah, di mana setiap lorong itu diletakkan barang-barang khusus. Nah, jenis ini biasanya sudah umum digunakan di minimarket dan supermarket ternama. Dengan konsep ini diharapkan barang yang dipajang cukup banyak, tetapi konsumen cukup punya keleluasan untuk bergerak. Nah, kalau kita masuk ke supermarket ataupun minimarket biasanya kan sudah ada lorong-lorongnya ya, di situ sudah ditentukan. Misalkan di lorong ini untuk makanan ringan, lorong sebelahnya untuk mie instan misalkan, lorong sebelahnya lagi untuk bumbu dapur. Nah, di situ sudah disiapkan semuanya. Kalau untuk lorong A itu untuk bumbu dapur misalkan semua bumbu dapur ada di sana. Kalau untuk yang sebelahnya misalkan untuk semua mie instan di situ sudah ada semua mie instan. Jadi barangnya tidak tercampur-campur. Jadi kalau mie instan semua. Kalau bumbu dapur semua di dalam rak-rak tersebut. Yang kedua yaitu free flow layout. Nah, di sini pada sistem ini barang-barang diletakkan secara mengelompok dengan pola yang memudahkan pelanggan leluasa untuk hilir mudik. Nah, meskipun agak tidak teratur, di sini pelanggan bebas untuk memilih kelompok barang. Diharapkan dengan tata letak seperti ini para pelanggan dapat melihat-lihat, memilih lebih banyak pilihan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, barang di sini dibagi-bagi atas dasar picture dan tanda ataupun petunjuk. Nah, di sini konsumen dapat masuk dalam kontak visual dengan semua departemen dari setiap spot dalam toko tersebut. Dibandingkan dengan sistem grid, metode free flow ini menurut biaya lebih tinggi karena konsekuensinya adalah penyediaan area yang lebih luas dan barang yang lebih banyak. Nah, hal penting yang harus kita perhatikan dalam layout barang adalah pemajangan yang saling berkaitan antara satu barang dengan barang yang lainnya. Misalnya, snack berdampingan dengan makanan ringan, sabun cuci bersebelahan dengan pengharum pakaian, sehingga
akan menimbulkan impuls pembelian konsumen untuk selanjutnya. Pertimbangan dalam desain layout. Nah, dalam semua kasus, desain tata letak harus mempertimbangkan bagaimana cara untuk dapat mencapai yang pertama itu utilisasi ruang dan peralatan. Yang kedua yaitu aliran informasi barang. Yang ketiga, moral karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman. Dan yang keempat yaitu interaksi dengan pelanggan yang lebih baik. Dan yang kelima, fleksibilitas. Nah, bagaimanapun kondisi tata letak yang ada sekarang itu, kita perlu untuk merubah tata letak untuk selanjutnya. Selain itu juga berbagai hal yang perlu kita pertimbangkan baik-baik dalam desain layout, seperti misalkan biaya-biaya bangunan, terus sistem komunikasi dalam pabrik, sistem keamanannya sendiri, terus kebutuhan ruangan, selain itu juga peralatan penanganan bahan. Manfaat layout perusahaan yang tepat, yang pertama yaitu meningkatkan jumlah produksi. Nah, di sini sehingga proses produksi berjalan dengan lancar, yang berimbas pada output yang besar. Biaya dan jam tenaga kerja serta mesin itu minimum. Yang kedua yaitu mengurangi waktu tunggu, artinya terjadi keseimbangan beban dan waktu antara mesin yang satu dengan mesin yang lainnya. Selain itu juga dapat mengurangi penumpukan bahan dalam proses dan waktu tunggu. Dan yang ketiga yaitu mengurangi proses pemindahan bahan dan meminimalkan jarak antara proses yang satu dengan yang berikutnya. Yang kelima yaitu hemat ruang. Nah, karena tidak terjadi penumpukan material dalam proses dan jarak antara masing-masing mesin berlebihan, sehingga akan menambah luas bangunan yang tidak dibutuhkan. Terus selanjutnya yang keenam yaitu mempersingkat waktu proses. Nah, di sini jarak antara mesin pendek ya waktunya, atau antara operasi yang satu dengan yang lainnya itu tidak terlalu panjang waktunya. Terus yang ketujuh yaitu efisiensi penggunaan fasilitas, yaitu pendaya gunaan elemen produksi, yaitu tenaga kerja, mesin dan peralatan. Yang kedelapan yaitu meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja. Nah, sehingga menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang aman, nyaman, tertib dan rapi, sehingga dapat mempermudah supervisi. Terus mempermudah perbaikan dan penggantian fasilitas produksi. Selain itu juga meningkatkan kinerja menjadi lebih baik, dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang kesembilan yaitu mengurangi kesimpang siuran informasi yang disebabkan oleh material yang menunggu, adanya gerak yang tidak perlu, dan banyaknya perpotongan aliran dalam proses produksi. Materi selanjutnya yaitu tipe-tipe layout. Nah, yang pertama yaitu layout dengan posisi tetap. Nah, dalam layout dengan posisi tetap ini, proyek tetap berada pada suatu tempat tertentu, sementara para pekerjanya dan peralatannya yang datang ke tempat tersebut. Nah, contoh tipe proyek seperti ini adalah proyek pembuatan kapal misalnya, pembuatan jalan layang ataupun jembatan, pembuatan rumah, dan pembuatan sumur minyak bumi. Tipe layout yang kedua yaitu layout berorientasi pada proses. Nah, dalam layout berorientasi pada proses ini dapat menangani berbagai barang ataupun jasa secara bersamaan. Ini merupakan cara yang tradisional untuk mendukung sebuah strategi diferensiasi produk. Nah, layout ini sangat efisien di saat pembuatan produk yang memiliki persyaratan berbeda, atau di saat penanganan pelanggan, ya, pasien ataupun klien dengan kebutuhan yang berbeda pula. Misalnya apa ya? Misalkan contohnya yaitu rumah sakit ataupun klinik. Nah, seseorang pasien yang masuk ke rumah sakit ataupun klinik masing-masing dengan kebutuhan yang berbeda ataupun tingkatan yang berbeda, membutuhkan rute yang berbeda melalui pendaftaran,
misalkan laboratorium, kamar operasi, radiologi, apotik, serta ruang perawatan dan sebagainya. Nah, peralatan keahlian dan pengawasan pun diatur di sekitar proses ini juga. Tipe layout yang ketiga yaitu layout kantor. Nah, layout kantor bertujuan untuk menentukan posisi karyawan dan peralatan agar selalu fleksibel. Nah, ruangan kantor setiap karyawan diatur luasnya secara efisien agar karyawan dapat bekerja secara produktif dan efektif, baik di dalam melakukan tugasnya maupun di dalam pengelolaan informasi. Nah, dan perubahan yang berhubungan dengan penyelesaian tugasnya. Contohnya misalkan posisi fasilitas karyawan di dalam suatu ruangan. Tipe layout yang keempat yaitu layout retail. Nah, layout retail didasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan itu bervariasi, tergantung pada produk yang dapat menarik perhatian pelanggan ataupun konsumen. Nah, jadi banyak manajer retail itu mencoba untuk memperlihatkan produk-produk kepada pelanggan sebanyak mungkin. Terus selain itu penelitian juga menunjukkan bahwa semakin besar produk yang terlihat oleh pelanggan ataupun konsumen, maka penjualan akan semakin tinggi dan tingkat pengembalian investasi akan semakin cepat. Nah, contoh layout retail di sini adalah supermarket ataupun pusat perbelanjaan. Selanjutnya yaitu tipe layout yang kelima yaitu layout gudang penyimpanan atau warehouse layout. Nah, layout gudang dan penyimpanan di sini sangat penting diperhatikan dengan tujuan untuk penanganan dan pengendalian barang dapat dilakukan secara baik sehingga tidak ada barang yang rusak atau tertunda pengeluarannya. Nah, layout gudang disesuaikan dengan sistem persediaan yang digunakan, seperti sistem persediaan barang dengan FIFO atau first in first out. Artinya barang yang pertama kali diterima atau yang pertama kali datang harus siap dikeluarkan terlebih dahulu ataupun pertama kali dikeluarkan. Nah, contohnya di sini adalah penyusunan barang yang rapi untuk mempermudah keluar masuknya barang. Tipe layout yang terakhir yaitu layout yang berorientasi pada produk. Nah, di sini digunakan jika sebuah produk terstandarisasi proses produksinya. Pada umumnya, produk dihasilkan dalam jumlah yang sangat besar dan merupakan proses yang kontinu. Tiap produk mempunyai urutan operasional yang sama dari awal sampai akhir. Dalam layout ini juga produk pusat-pusat kegiatan, misalkan mesin dan peralatan disusun membentuk suatu garis untuk mempersiapkan urutan operasionalnya yang akan menghasilkan produk. Nah, contohnya di sini adalah produksi makanan. Baik, cukup sekian untuk materi manajemen operasional tentang strategi layout. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.